Swastiastu. Om Awigiramastu Namo Buddhaya. Om Sidrastu Tatastu Swahu. Om Manubhadrah Kakawiyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahnya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan dan mewacana dengan judul Makna dan Keutamaan Bunga, Dupa, Tirta, dan Bija dalam Persembahyangan, untuk membagi sedikit pengetahuan saya dan juga untuk melengkapi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah agama Hindu, Bapak DRS IGD Nurjaya. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Iko Mangki Utama dengan NIM 211704161 nomor 28 dari Prodi S1 Manajemen, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Umat sedharma yang berbahagia, tentunya kita sudah terbiasa melakukan persembahyangan sehari-hari, baik itu melakukan persembahyangan di pura, di merajan, ataupun di rumah masing-masing. Untuk melakukan persembahyangan perlu adanya sarana sembahyang. Tanpa sarana pelaksanaan persembahyangan, rasanya bakti kita kepada Ide Sang Yang Widiwasa kurang begitu hikmat. Sarana persembahyangan yang dipergunakan berasal dari isi alam semesta ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa. Berarti manusia menghaturkan atau menyampaikan rasa terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas berlimpah ruahnya anugerah yang telah beliau berikan. Pada dasarnya, sarana dalam persembahyangan yang kita gunakan semuanya berasal dari alam semesta ini. Adapun beberapa sarana utama yang digunakan dalam persembahyangan, yaitu yang pertama bunga atau setangkai daun atau buah-buahan, yang kedua api atau dupa, yang ketiga air atau tirta, dan yang keempat adalah bija. Keempat sarana ini adalah sarana yang paling utama dan dasar yang digunakan dalam persembahyangan. Kita mulai bahas satu persatu dari keempat sarana tersebut. Yang pertama adalah bunga. Bunga dalam agama Hindu memiliki dua makna. Yang pertama sebagai simbol Tuhan atau Dewa Siwa, terutama bunga teratai yang diyakini sebagai lambang stana Tuhan atau para dewa. Yang kedua adalah bunga sebagai sarana persembahyangan. Bunga sebagai sarana persembahyangan, sebaiknya bunga yang digunakan adalah bunga yang segar, bersih, dan harum. Dalam Agastya Parwa, Bhagawan Agastya menjelaskan bahwa orang yang berbudi baik dan luhur tidak akan menggunakan bunga yang tidak patut untuk dipersembahkan dalam yajnanya, yaitu yang pertama bunga yang berulat. Bayangkan saja kita menggunakan bunga yang berulat untuk melakukan persembahyangan. Rasanya kita sendiri sudah tidak nyaman dengan kondisi bunga tersebut. Apalagi itu akan kita gunakan sebagai sarana persembahyangan. Sangat tidak baik hal itu untuk kita lakukan. Yang kedua yaitu bunga yang gugur tanpa diguncang. Bunga yang gugur tanpa diguncang maksudnya adalah bunga yang sudah jatuh ke tanah karena sudah lewat masa mekarnya atau terlalu mekar. Ketika kita memetik bunga untuk dipergunakan sebagai sarana persembahyangan, usahakan kita bisa memetiknya secara langsung dengan menggunakan tangan. Namun apabila bunganya terlalu tinggi, maka kita bisa menggunakan bambu untuk memetik bunga tersebut. Namun diusahakan untuk menangkapnya sebelum menyentuh tanah. Bunga yang ketiga yang tidak diperbolehkan adalah bunga yang berisi semut. Bunga yang berisi semut akan membuat kita merasa tidak nyaman dan terganggu ketika melakukan persembahyangan. Ini akan mengurangi kekusyukan kita saat sembahyang.
Yang keempat, bunga yang layu. Yang kelima, bunga yang sudah lewat masa mekarnya. Dan yang keenam, bunga yang tumbuh di kuburan. Itulah kriteria bunga yang tidak patut untuk dipersembahkan oleh umat Hindu ketika melaksanakan persembahyangan. Dan adapun warna-warna bunga yang diperlukan serta maknanya dalam persembahyangan. Antara lain, yang pertama bunga berwarna putih. Misalnya, bunga teratai putih, cempaka putih, dan kamboja putih untuk memuja Dewa Iswara yang memiliki kekuatan seperti Vajra, memancarkan sinar berwarna putih atau netral. Yang kedua, bunga berwarna merah. Bunga mawar merah, bunga soka, bunga kenyeri, bunga kembang kertas untuk memuja Dewa Brahman yang memiliki kekuatan seperti gada, memancarkan sinar berwarna merah. Yang ketiga, bunga berwarna hitam. Biasanya diganti dengan bunga berwarna biru atau hijau untuk memuja Dewa Wisnu yang memiliki senjata cakra yang memancarkan sinar berwarna hitam. Yang keempat, bunga berwarna kuning atau cempaka kuning untuk memuja Dewa Mahadewa yang memiliki kekuatan seperti naga pasah yang memancarkan sinar berwarna kuning. Jadi, setiap bunga yang kita gunakan untuk sarana persembahyangan semuanya memiliki makna. Itulah kenapa bunga yang kita gunakan memiliki warna yang beragam atau mancawarna, karena setiap warnanya memiliki arti dan maknanya masing-masing. Sarana yang kedua yaitu adalah dupa. Dupa adalah sejenis harum-haruman yang dibakar sehingga berasap dan menimbulkan bau harum. Dupa melambangkan Dewa Agni, dan Dewa Agni adalah dewa pengusir raksasa, pengawas moral, dan saksi abadi. Sebagai lambang Dewa Agni, dupa berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemuja dengan yang dipuja. Sebagai pembasmi segala mala dan roh jahat, sehingga persembahyangan kita dijauhkan dari segala gangguan dan menjadi lebih khusyuk. Dan sebagai saksi dalam upacara. Dupa berasal dari Wisma, yaitu alam semesta. Asap dari dupa yang menyala bergerak ke atas pelan-pelan menyatu dengan angkasa. Ini dapat dikatakan sebagai lambang penuntun umat bagi yang melakukan sembahyang agar menghidupkan api dalam dirinya dan menggerakkannya menuju persatuan dengan Yang Widi. Dalam mitos yang terdapat pada lontar Siwagama dijelaskan saat rapat para dewa di surga yang dipimpin oleh Dewa Siwa, saat itu hadir pula Dewa Surya. Oleh karena penampilan Dewa Surya yang sangat simpatik, maka Dewa Siwa menganugerahkan tugas agar mewakili dirinya di dunia, yaitu sebagai saksi alam semesta. Pada saat itu pula Dewa Siwa bergelar Siwa Raditya. Begitu pula Dewa Surya mulai saat itu berguru padanya sehingga diberi nama Batara Guru. Dalam lontar Siwagama menyebutkan bahwa matahari sebagai ciptaan Tuhan dan saksi di dunia. Maka dari konsepsi ini merupakan dasar setiap upacara pancayannya selalu dibuatkan sanggar surya yang mengarah di mana matahari terbit sebagai stana Siwa Raditya. Sarana yang ketiga yaitu air atau tirta. Tirta berasal dari bahasa Sanskerta, tirta yang artinya kesucian air, air suci atau bersuci dengan air. Dalam persembahyangan umat Hindu, air merupakan sarana yang penting karena dalam seluruh proses persembahyangan agama Hindu pasti melibatkan air. Berdasarkan cara pembuatannya, tirta dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, tirta yang didapat atau dimohonkan kepada ide Sanyang Widiwasa, dan yang kedua, tirta yang dibuat oleh pandita melalui mantra atau puja. Pada saat proses persembahyangan, pemercikan tirta dilakukan berulang kali. Ada yang sebelum persembahyangan dimulai,
dan ada juga yang dipercikkan setelah persembahyangan selesai atau seusai melakukan pancasembah. Tirta pembersih ini adalah tirta yang dipercikkan sebelum persembahyangan dimulai. Tirta ini berfungsi untuk menyucikan sarana persembahyangan atau yang biasa disebut dengan banten, dan juga umat yang akan melakukan persembahyangan. Selain itu juga berfungsi untuk membersihkan diri dari hal-hal mengganggu yang terlihat dan tidak terlihat. Misalnya, pikiran yang negatif, rasa cemas, dan rasa takut. Yang kedua yaitu tirta penutup persembahyangan. Umumnya, tirta seusai persembahyangan dipercikkan 3 kali ke kepala, kemudian diminum 3 kali, lalu 3 kali diusapkan ke bagian tubuh yang lain, misalnya wajah, telinga, leher, atau dada. Tirta ini disebut tirta Wangsupade yang merupakan lambang karunia atau berkah dari Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Dan dapat disimpulkan sesungguhnya tirta adalah benda materi yang sakral yang mampu menumbuhkan perasaan dan pikiran yang suci. Jadi tirta bukanlah air biasa semata, dan untuk membuktikan kesucian tirta harus dilandaskan pada kepercayaan. Karena tirta adalah sarana agama, dalam membuktikan kebenaran agama atas dasar utamanya adalah kepercayaan. Jadi tanpa dilandaskan kepercayaan, kita tidak akan mampu membuktikan bahwa tirta bukanlah air biasa. Jadi kita harus dapat meyakini diri kita bahwa di dalam tirta terdapat kekuatan spiritual dari para dewa sebagai manifestasi dari ide Sang Yang Widi Wasa. Sarana yang keempat yaitu adalah bija. Bija disebut juga dengan gandaksata, berasal dari kata ganda dan aksata. Artinya biji padi-padian yang utuh serta berbau wangi. Mawije atau mabije dilakukan setelah selesai matirta yang merupakan rangkaian terakhir dari suatu upacara persembahyangan. Bija dianggap memiliki simbol benih yang suci, anugerah dari Tuhan dalam wujud Ardhanareswari atau Purusa Pradana. Bija hendaknya diletakkan pada titik-titik yang peka terhadap sifat dari kedewataan atau kesiwaan. Titik-titik pada tubuh tersebut ada 5 yang disebut dengan panca adisesa, yaitu di pusar atau manipura cakra, hulu hati atau padma hedraya, leher atau wisuda cakra, mulut atau langit-langit, dan diantara 2 alis, mata tetapi sedikit lebih ke atas atau anya cakra. Oleh karena tidak memungkinkan untuk meletakkan bija di kelima titik tersebut pada saat melakukan persembahyangan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka cukup difokuskan pada 3 titik saja, yaitu pada anya cakra, sedikit di atas di antara 2 alis. Tempat ini dianggap sebagai mata ketiga atau cundamani yang memiliki makna untuk memuja Dewa Siwa. Penempatan bija di sini diharapkan menumbuhkan dan memberi sinar-sinar kebijaksanaan kepada orang yang bersangkutan. Kemudian yang kedua yaitu wisuda cakra atau di leher. Memiliki simbol penyucian dengan harapan agar mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga yaitu di mulut, langsung ditelan dan tidak boleh digigit atau dikunyah. Alasannya, jika dikunyah beras itu akan patah dan akhirnya tak tumbuh berkembang sifat kedewataan manusia. Memiliki simbol untuk menemukan kesucian rohani dengan harapan agar memperoleh kesempurnaan dalam hidup. Bija adalah lambang Kumara, yaitu putra atau wija Batara Siwa. Pada hakikatnya, Kumara adalah benih kesiwaan yang bersemayam dalam diri setiap orang. Mawija atau mabija mengandung makna menumbuh kembangkan benih kesiwaan itu dalam diri seseorang. Benih itu akan bisa tumbuh dan berkembang apabila ladangnya bersih dan suci. Maka itu, mawija dilakukan setelah matirta atau pada rangkaian terakhir dalam proses persembahyangan. Demikian sudah kita bahas makna dan keutamaan bunga, dupa, tirta, dan bija dalam rangkaian persembahyangan umat Hindu.
Jadi sedikit mengulas kembali, untuk melakukan persembahyangan kita perlu menyiapkan sarana sebagai wujud terima kasih kita kepada Ide Sang Yang Widi Wase atas melimpah ruahnya berkat yang beliau berikan di alam semesta ini. Mulai dari bunga yang akan kita gunakan untuk pancasembah yang terdiri dari bunga mancawarna yang harus dalam kondisi bersih, segar dan harum. Kemudian dupa yang dibakar yang akan menjadi saksi dan penghantar doa kita menuju Ide Sang Yang Widi Wase. Dan kemudian tirta yang menjadi pembersih badan dan pikiran kita, juga penyuci badan ataupun bunga yang akan kita haturkan, dan tirta yang menjadi wangsupadanida yang dipercikan setelah pancasembah atau sembahyang selesai dilakukan sebagai lambang karunia dan berkah dari Tuhan atau Ide Sang Yang Widi Wase. Serta yang terakhir adalah bija yang mengandung benih kesiwaan yang diharapkan dapat membuat manusia tumbuh menjadi manusia yang baik dan budiman. Dalam Sloka Bhagavad Adhyaya 9, Sloka 26 diterjemahkan, siapapun yang berbakti sepenuhnya kepadaku dengan mempersembahkan sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah dan seteguk air, aku terima sebagai bakti dari orang yang tulus hati. Jadi dalam agama Hindu, Tuhan tidak memandang seberapa mahal atau seberapa mewah sarana yang kita haturkan. Yang terpenting bagi beliau adalah seberapa ikhlas dan tulusnya kita dalam menghaturkan sarana tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan. Dan saya juga meminta maaf apabila ada informasi yang saya sampaikan yang kurang tepat. Harapan saya, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.